Nek leh ngomong lekku neng bapakku, omah kuwi jane cagake didop. Paman saya itu ngomong ke bapak saya bahwa rumah itu tiangnya itu adalah didop. Nah, didop itu adalah didop atau didongkrak manual gawe kayu. Nah, didop atau didongkrak dengan menggunakan kayu, yaitu dengan menggunakan teknik pesawat sederhana. Nah, setelah yang tiang A naik 5 cm, maka kemudian proses pengedopan atau jentol ini kita pindahkan ke bagian sini, bagian tiang yang B. Karena yang A sudah naik 5 cm, yang bagian B ini juga kita jentol, diangkat bagian sini, maka akan ngangkat, kemudian dinaikkan 5 cm, kemudian kita ambil ganjel, baik itu kayu, kaso, ataupun juga bisa batu. Nah, ini kita naikkan. Setelah ini sudah naik 5 cm, tiang yang C dan D ini juga kita naikkan. Pemindahan rumah Giman di Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, apakah benar dilakukan oleh jin? Banyak yang tak percaya bahwa pemindahan rumah itu dilakukan oleh jin. Berikut ini kita akan berikan bukti akan kemustahilan bahwa pemindahan rumah itu dilakukan oleh jin. Melalui yang pertama, itu adalah pengakuan dari pengguna Facebook yang mengaku sebagai keponakan Giman, yang melihat sendiri proses pemindahan rumah itu. Dan dia menyatakan bahwa pemindahan rumah yang dilakukan oleh jin itu adalah merupakan suatu hal yang dibesar-besarkan. Yang kedua, di sini kita akan melakukan simulasi pemindahan rumah dengan teknik pesawat sederhana. Pesawat sederhana terdiri dari 3 komponen, yaitu ada beban, tumpu, dan kuasa. Dengan menggunakan pesawat sederhana, memindahkan rumah kayu seperti rumah Giman ini bukanlah suatu hal yang sulit bagi tukang bangunan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Desa Mengger, dia itu menggegerkan warga Mengger dan sekitarnya, bahwa di sana ada suatu proses pemindahan rumah Giman yang tak lazim, yaitu rumah itu dapat berpindah hanya dalam waktu 1 malam. Banyak perbincangan di sana sini yang membicarakan akan pindahnya rumah Giman itu, katanya dipindahkan dibantu oleh makhluk halus atau jin. Karena dinilai ini adalah suatu hal yang aneh, orang-orang Desa Mengger meyakini bahwa perpindahan rumah dalam waktu semalam tersebut dilakukan oleh jin, seperti mitos Bandung Bondowoso pada saat membuat Candi Prambanan dan kisah Roro Jonggrang pada zaman dahulu. Selanjutnya, menurut kabar yang selanjutnya viral, rumah Giman yang 47 tahun itu memang benar dipindahkan oleh bantuan jin. Kabar berbau mistis itu viral di media sosial Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Banyak orang yang percaya akan hal itu mengeklaim bahwa proses pemindahan rumah milik Giman di Desa Mengger, Kecamatan Wah, banyak cewek, Mas. malam dengan bantuan jin. Namun tak sedikit juga orang yang tidak percaya bahwa pemindahan rumah Giman itu dibantu oleh jin. Sebagian besar dari orang-orang yang tidak percaya akan hal itu adalah mereka yang berprofesi sebagai tukang atau kuli bangunan. Menurut mereka, memindahkan rumah seperti itu adalah hal yang mudah dilakukan sendiri pun juga bisa dengan menggunakan teknik pesawat sederhana yang mencakup ada beban, tumpu, dan kuasa. Ketidakpercayaan akan kejadian yang diklaim mistis itu diperkuat dengan salah satu komentar pengguna Facebook yang mengaku sebagai keponakan Pak Giman Mengger, yang melihat dan mengetahui dengan mata kepalanya sendiri akan proses pemindahan rumah itu oleh pamannya. Berikutnya adalah hasil screenshot yang berhasil saya ambil dari pengguna Facebook yang berkomentar tersebut. Nah, di sini komentar oleh pengguna Facebook ini ditulis dalam bahasa Jawa. Nah, nanti akan saya artikan ya, sobat semuanya. Nah, di sini dikatakan bahwa omahe lekku dhewe. Nah, omahe lekku dhewe itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah rumahnya pamanku sendiri. Jadi pas omahe kok roh-roh wis munggah pondasi, baru wong-wong tonggone padha gumun. Jadi pas rumahnya tuh kok tiba-tiba sudah naik ke atas pondasi. Barulah saat itu orang-orang para tetangga itu pada heran. Padahal wong-wong gak ngerti proses
omah kuwi sampai iso munggah pondasi. Nah, padahal orang-orang pada tidak tahu proses pemindahan rumah itu sampai naik ke atas pondasi. Nek leh ngomong lekku neng bapakku omah kuwi jane cagake didop. Paman saya itu ngomong ke bapak saya bahwa rumah itu tiangnya itu adalah didop atau didongkrak manual gawe kayu. Nah, didop atau didongkrak dengan menggunakan kayu, yaitu dengan menggunakan teknik pesawat sederhana. Songko sithik ya paling diunggahni 5 cm. Ya, dari sedikit-sedikit didop pakai kayu, yaitu dinaikkan 5 cm 5 cm, terus ditambah maneh 5 cm, terus ditambah lagi 5 cm, sampai akhirnya cagak omah kuwi iso munggah pondasi, sampai akhirnya tiang rumah itu bisa naik ke pondasi kabeh semua. Mergae disambil ngomong anak cilik sak lintire, bekerja disambil ngomong anak kecil. Alintire itu artinya adalah sebisanya, sak longgare leh mergae. Nah, menunggu dia itu waktunya luang untuk bekerja memindahkan rumah itu. Nek anaknya meneng ya mergae awan. Nah, kalau anaknya diam, dia bekerjanya siang. Kadang ngenteni anaknya turu dhisik, terkadang menunggu anaknya tidur dulu. Isone bengi ya leh mergae bengi. Kalau bisa kerja malam ya kerjanya malam. Tapi tonggone podo gak ngerti. Nah, akan tapi para tetangga tidak pada tahu. Soalnya njaba wis ditembok boto dhuwure sak sedeke wong. Nah, tetangganya gak tahu dikarenakan bagian luar pagarnya itu sudah ditembok dengan menggunakan batu bata yang tingginya itu sudah sama dengan tingginya manusia. Jadi umpama lekku mergae neng jero sing wong jaba podo gak weruh. Jadi pada saat lek gimana ini bekerja di dalam tembok itu, orang-orang dari luar tidak akan bisa melihatnya. Aku reh dhewe piye polahe Pak Lekku. Aku tahu sendiri, aku lihat sendiri bagaimana jerih payah dari paman saya. Leh mergae dandani omah. Nah, dia bekerja untuk memperbaiki rumahnya. Modalnya nggur nekat karo akal. Nah, modalnya itu hanya modal nekat dan juga menggunakan akal. Makanya kadang nek moco komen sing aneh-aneh aku gur mesem. Nah, makanya kadang-kadang kalau saya membaca komen yang aneh-aneh itu saya hanya senyum-senyum saja karo batin. Nah, sambil batin gitu ya. Sakarepmu leh ate komen sembarang, soale ora weruh prosese leh mergae Pak Lekku. Nah, sambil batin itu sesuka-suka kalian lah komentar. Nah, mau komen seperti apapun itu terserah saja, karena kalian nggak tahu proses bekerjanya paman saya. Nah, itu adalah sobat semuanya komentar dari salah satu pengguna Facebook yang menyangkal bahwa rumah Giman ini dipindah dengan cara bantuan jin. Dan selanjutnya kita akan melakukan coba simulasi cara memindahkan rumah dari kayu seperti itu dengan menggunakan teknik pesawat sederhana. Sekarang marilah kita coba untuk membuat simulasi bagaimanakah kira-kira cara memindahkan rumah dari Pak Giman yang berasal dari Desa Mengger yang sampai saat ini menjadi berita viral ini. Nah, di sini kita pertama-tama siapkan kertas dulu, kemudian yang kedua kita siapkan pulpen atau alat tulis untuk membuat simulasi ini. Nah, di sini kita akan mengenal dalam pelajaran SD kelas 6 atau kelas 5 juga sudah diajarkan, yaitu tentang yang namanya pesawat sederhana. Yang namanya pesawat sederhana di sini ada 3 hal utama, yaitu yang pertama ini ada yaitu beban. Yang kedua ada tumpu. Yang ketiga ada kuasa. Beban ini adalah suatu beban yang nanti akan diangkat atau dipindahkan dengan menggunakan pesawat sederhana. Kemudian tumpu ini adalah sebagai tumpuan supaya nanti pekerjaan pemindahan itu nanti bisa ringan, tidak berat. Kemudian kuasa ini adalah adanya usaha atau tenaga yang diberikan untuk membuat suatu pemindahan benda atau barang. Kita analogikan misalkan seperti ini gambarnya. Nah, di sini saya gambarkan yaitu di sini adalah ada benda seperti ini. Kemudian di sini kita buat semacam tongkat atau papan yang agak panjang. Di sini misalkan ada kotak atau balok atau batu yang besar.
Nah, ini adalah yang dinamakan lah. Ini teman-teman, ini adalah misalkan dipegang gitu ya. Nah, ini tangan yang nanti akan memindahkan. Ini beban dari kotak ini adalah misalkan 20 kg. Nah, 20 kg ini adalah namanya beban. Kemudian di sini adalah tumpuan. Tumpuan atau di sini kita namakan tumpu. Kemudian di sini adalah kuasa. Jadi dengan menggunakan teknik ini ada beban tumpu kuasa, maka beban ini dengan diberikan tumpu, diberikan tenaga dari sini, panjang tongkat dari sini dari A ke B ini lebih panjang daripada A ke C, ini adalah nanti bebannya semakin ringan. Jadi ini nanti mengangkat beban 20 kg kalau dipakai dari sini didorong ke bawah gini, nanti dia akan ringan, lebih ringan, bisa menjadi 5 kg atau 2 kg atau 1 kg bahkan. Karena di sini adanya beban tunggu kuasa sistem pesawat sederhana ini. Nah, selanjutnya kita buat simulasi tentang pemindahan rumah itu yang dapat kita logika menurut ilmu pertukangan dengan teknik pesawat sederhana ini. Nah, ini adalah misalkan sebuah rumah. Inilah misalkan sebuah rumah atau rumah yang terbuat dari kayu. Nah, ini adalah misalkan tiangnya. Ini balokan-balokannya. Nah, ini adalah bagian gentengnya. Ini kita asumsikan untuk tiang dari rumah ini adalah 4 saja untuk mempermudah penalaran kita akan kemungkinan kita untuk mengangkat atau memindahkan rumah ini, teman-teman. Nah, di sini, nah caranya adalah sama dengan menggunakan teknik pesawat sederhana tadi. Yaitu, nah ini adalah misalkan lantainya. Dengan menggunakan teknik beban tunggu kuasa, ini nanti pemindahan rumah ini akan dapat dilakukan dengan ringan dan dengan mudah. Yaitu caranya itu adalah seperti ini. Nah, misalkan di sini ada tiang A, kemudian ini tiang B, kemudian tiang C dan tiang D. Yang pertama kita akan memindahkan rumah ini, geser. Nah, di sini adalah misalkan ada pondasi tingginya sekian ini ya. Kita asumsikan ada pondasi. Kita akan memindahkan rumah ini untuk naik ke atas pondasi, ke atas ini ya. Nah, ini adalah pondasi. Kita naikkan ke atas pondasi yang A, kemudian B kita naikkan pondasi juga, yang C kita naikkan pondasi juga, yang D juga kita naikkan pondasi. Nah, ini caranya adalah kita lakukan satu persatu, yaitu mulai dari A, kemudian B, C, D, atau mulai dari B, C, D, A, dan seterusnya. Satu persatu, yang penting nanti proses pemindahan itu adalah dilakukan sama. Nah, ini dapat kita lakukan sendirian tanpa bantuan siapapun. Nah, caranya adalah di sini misalkan kita akan menggeser tiang yang A, ini adalah ke sini 5 cm. Nah, di sini yang pertama-tama itu adalah kita angkat beban rumah ini. Beban rumah ini kita asumsikan karena beban ini yang di bagian bawah ini hanya ada 4 tiang. Yang berat itu adalah yang bagian atas dikarenakan di sini ada pasak, kemudian ada reng musuk, kemudian ada genteng yang sangat berat. Maka kita asumsikan untuk beban itu adalah di bagian atas. Nah, maka dari itu di sini kita siapkan tumpuan. Nah, tumpuan itu bisa berupa bambu atau kayu yang kuat. Nah, di sini kita buat tumpuan di bawah sini. Nah, ini adalah tumpuan misalkan pondasi itu. Di sini kita ambil karena kita yang mau pindah yang tiang A, ini adalah di sini kita ambil bambu. Kita ambil bambu, kemudian kita kalau dalam bahasa Jawanya itulah dijentol nih atau didop. Nah, bambu ini ditaruh sini, dipepetkan dengan tiang melintang di atas ini. Kemudian ini adalah tumpuannya. Kemudian kita ambil tongkat panjang atau mungkin juga kayu yang besar panjang. Ini kita buat seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini nanti beban ini akan diangkat oleh tongkat yang di bagian sini. Nah, selanjutnya di sini untuk tongkat yang bagian sini ini semakin panjang nanti semakin ringan. Nah, ini sekali lagi ini adalah bebannya di sini. Kita pepetkan dengan tongkat ini.
Kemudian di sini kita berdiri di sini. Kemudian kita angkat ini ke bawah. Nah, ini diangkat ke bawah, otomatis ini nanti akan naik. Nah, ini naik. Jadi ini naik. Setelah naik, maka tiang ini diganjeli atau diambilkan, yaitu bisa kayu atau batu. Nah, ini adalah bisa naik yaitu 5 cm misalkan. Nah, setelah yang tiang A naik 5 cm, maka kemudian proses pengedopan atau jentol ini kita pindahkan ke bagian sini. Bagian tiang yang B. Karena yang A sudah naik 5 cm, yang bagian B ini juga kita jentol, diangkat bagian sini, maka akan ngangkat, kemudian dinaikkan 5 cm, kemudian kita ambil ganjel, baik itu kayu, kaso, ataupun juga bisa batu. Nah, ini kita naikkan. Setelah ini dan ini sudah naik 5 cm, tiang yang C dan D ini juga kita naikkan. Nah, ini naik 5 cm. Ini yang D naikkan 5 cm. Nah, otomatis kan semua naik 5 cm. Nah, kemudian setelah dinaikkan diganjeli. Nah, kemudian dinaikkan lagi misalkan 30 cm. Pokoknya harus sama. A dinaikkan 30 cm kemudian diganjeli, yang B dinaikkan 50 cm ganjeli, C juga gitu, D juga gitu. Maka lama-kelamaan ini nanti akan bisa naik sendiri rumah ini hanya dengan dikerjakan satu orang dengan menggunakan sistem pesawat sederhana. Nah, ini. Nah, di sini kita bukan bermaksud untuk menyangkal kejadian yang dianggap oleh sebagian orang mistis tentang pemindahan rumah Pak Giman yang dilakukan dengan bantuan jin atau makhluk halus hanya waktu 1,5 jam. Namun ini adalah suatu hal yang dapat kita lakukan jika nanti kalian atau teman-teman ingin memindahkan rumah seperti milik Pak Giman ini. Nah, ini adalah sedikit simulasi. Demikian sobat-sobat semuanya tentang video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.